Anggota. Manusia sebagai makhluk individual sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Makhluk individu di sini bermakna bahwa manusia mempunyai ciri khas ataupun kepribadiannya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang sama satu sama lain. Setiap orang mempunyai keunikan atau ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama oleh individu sendiri, yang kedua oleh lingkungan, dan yang ketiga yaitu oleh budaya. Lalu, individu berasal dari kata in dan divided. Ini artinya bisa masuk atau bisa diartikan tidak. Sedangkan divided ini artinya terbagi atau dibagi. Menurut Dr. Anders Eliasson, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Seorang individu itu merupakan perpaduan dua faktor antar faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip ini bawaan atau hawaan dari lahir. Apa itu kepribadian? Nah, kepribadian itu merupakan perilaku manusia yang dibawa sejak lahir namun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya, itu dari faktor lingkungan. Kapan manusia bisa dikatakan makhluk individu sama makhluk sosial? Nah, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Disebut makhluk sosial ketika manusia melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai hal ini ada 3 pandangan yang menjelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama ada pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu itu sendiri. Yang kedua ada pandangan empiristik yang menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan. Yang ketiga ada pandangan konvergensi yang menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Meskipun manusia itu makhluk individu, tetapi manusia itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi manusia itu tidak bisa hidup sendiri antara lain untuk memenuhi kebutuhan, untuk membela diri, atau untuk menghasilkan keturunan. Ada 2 keinginan pokok manusia yang ada sejak lahir, yaitu antara lain keinginan untuk menyatu dengan masyarakat sekitar dan keinginan untuk menyatu dengan alam atau lingkungan sekitar. Dilema antara individu dan kepentingan masyarakat. Dilema antara individu dan kepentingan masyarakat. Faktanya, kehidupan sehari-hari kita seringkali menemui dilema antara kepentingan mana yang harus didahulukan, apakah kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pandangan individualisme berpangkal pada manusia adalah makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individual lah yang harus diutamakan. Dan ini adalah beberapa prinsip liberal atau kebebasan antara lain, penjaminan hak perorangan mementingkan diri sendiri, pemberian kebebasan pada individu persaingan bebas untuk kepentingannya masing-masing. Ada juga pandangan sosialisme, yaitu pandangan tentang kepentingan masyarakatlah yang harus diutamakan, karena menurut pandangan itu masyarakat merupakan identitas yang besar. Sosialisme juga menghangatkan masyarakat menjadi adil, selaras, bebas, sejahtera dari penguasa individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya.
sama-sama memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya, manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu, atau manusia bisa membuat suatu konsep. Dengan akalnya, akhirnya manusia memiliki kemampuan berpikir. Berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup manusia. Jadi fungsi akal adalah berpikir. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia secara umum ada dua, yaitu kebutuhan kebendaan atau jasmani atau biologis. Yang kedua ada kebutuhan rohani, mental atau psikologi. Menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan primer atau mendasar, seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yakni bebas dari rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, dan lain-lain. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yakni dicintai, diperhitungkan secara pribadi, dan diakui sebagai anggota masyarakat. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, yakni dihargai kemampuannya, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi dini, yakni ekspresi diri, memaksimalkan potensi, dan kreativitas. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, pribadi seseorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar. Sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental atau psikologis. Ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut, yakni pertama, pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan orang tua, bakat, dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan dari luar individu, lingkungan fisik, dan sosial. Yang ketiga, pandangan konvergensi menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pertama, butuh orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar atau biologis. Yang kedua, perilakunya dipengaruhi orang lain. Ia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapatkan pujian atau respon orang lain. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik di sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri di masa hidupnya. Terima kasih. Peranan manusia sebagai makhluk sosial.
Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki impian-impian sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan diri manusia seorang diri. Yang kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Yang keempat, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Berada manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Dilema antara kepentingan individu dan sosial mengutamakan diri secara pribadi tentunya akan mengarah pada individual. Sebaliknya, mengutamakan kepentingan masyarakat tentu akan menghasilkan kepentingan pribadi. Manusia secara pribadi tidak dihargai. Sekian, terima kasih.